Halo semuanya, The Trader here. Pernah nggak teman-teman ngalamin hal seperti ini? Ketika teman-teman udah entry dengan analisa yang teman-teman menurut teman-teman itu benar, ya kan? Terus pasang stop loss tapi malah kena SL, ya kan? Harga turun sedikit, kena. Harga naik sedikit, kena. Dan beberapa saat kemudian harga langsung berbalik arah sesuai dengan analisa teman-teman di awal. Rasanya seperti kayak gimana gitu ya kan, kok market jahat banget sih gitu, cuman kenain sell aja terus tiba-tiba lanjut arah sesuai dengan TP, ya kan, seolah-olah kayak kita cuman diincar terus ya udah ditinggalin gitu. Tapi kenyataannya bukan seperti itu, teman-teman. Di video kali ini kita akan jelaskan kenapa hal ini terjadi, dan ini sebenarnya bukan sebuah kebetulan. Oke, sebelum itu kita masuk ke materi. Untuk teman-teman yang pengen join atau sedang mencari komunitas untuk trading, teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman bisa langsung dapetin link untuk join ke komunitas kita ya. Di sana nanti teman-teman bisa dapatkan berbagai macam akses informasi dan juga market outlook ya. Market outlooknya ini teman-teman bisa gunakan untuk sebagai acuan ya dalam trading di hari itu. Karena setiap hari akan kita update. Jadi setiap hari tentu saja market outlooknya akan berbeda-beda begitu ya. Dan untuk dapetinnya tinggal klik link yang ada di deskripsi aja ya untuk join. Oke? Tidak berlama-lama kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama nih, market itu tidak peduli sama teman-teman. Kita luruskan terlebih dahulu ya. Market itu tidak tahu siapa teman-teman, market tidak peduli posisi teman-teman, tapi market bergerak berdasarkan order. Dan stop loss teman-teman adalah bagian dari order itu sendiri. Artinya, stop loss itu bukan hanya sekedar pengaman ya teman-teman, tapi stop loss adalah sebuah likuiditas juga. Ya, dia nggak tahu siapa teman-teman, dia nggak peduli teman-teman mau sell, mau buy, dia nggak perlu tahu itu, dan dia juga tidak mau tahu gitu. Yang dia tahu dia hanya bergerak sesuai arahnya, tinggal kita sendiri yang menentukan apakah kita akan terkena atau tidak. Itu bisa kita tentukan dengan jawabannya nanti di depan. Oke, kita lanjut. Kenapa stop loss jadi target? Nah, tentu kita akan bertanya ya kan. Sekarang kita masuk ke intinya dulu. Di mana trader retail biasanya pasang stop loss? Nah, di mana nih teman-teman biasanya sering pasang? Apakah di bawah support atau di atas resisten atau di area high atau low sebelumnya? Nah, di mana nih teman-teman pasang biasanya atau teman-teman letakin? Masalahnya, semua orang diajarkan hal yang sama. Artinya banyak stop loss berkumpul di satu area tertentu, ya kan? Dan disitulah likuiditas berada. Mereka tidak menyerang teman-teman sebenarnya. Tapi market bergerak ke tempat di mana order paling banyak tersedia. Jadi, sebenarnya bisa kita akalin ya, teman-teman. Yang sama-sama teman-teman tahu, ya kan? Ada stop loss yang dekat dan juga kecil ya kan. Dari market itu sendiri kan ada resisten dan support ya kan. Nah, cara kita mengakalinya tentu saja yang pertama kita menentukan biasnya dulu ya kan. Menentukan bias, baru kita ambil posisi dan meletakkan harga entry kita ya teman-teman. Entah itu buy atau entah itu sell. Menyesuaikan. Contoh kayak gini deh, kita nge-sell ya. Kita ambil posisi dulu nih di sini. Tandain area resisten yang kuat ya kan. Area resisten yang kuat contohnya di sini. Oke, kayak gini. Nah, kita ambil di bodinya aja ya terlebih dahulu. Kita ambil di bodinya, ini sebagai contoh ya teman-teman. Nah, teman-teman udah ambil nih posisi. Oke, kita taruh di sini posisinya, ambil langsung. Ya kan. Teman-teman lihat daerah resisten terdekat untuk meletakkan SL ya. Teman-teman taruhnya di sini pas-pas nih. Karena bodinya di sini, ya udah ambil situ aja deh gitu. Teman-teman taruh dan malah kena stop loss ya kan. Padahal yang seharusnya bisa kena TP malah kena stop loss ya.
Itu ada caranya. Jadi caranya itu cukup simpel sebenarnya teman-teman. Lebihkan sedikit ya. Contoh kan kayak gini. Ini memang dari bodinya, tapi ambil wingnya atau ekornya, ujung ekornya ini. Nah, ujung ekornya ini teman-teman bisa lihat apakah teman-teman taruh pas di ujungnya atau bagaimana. Nah, tapi yang bagus itu lebihkan. Beri jarak ya teman-teman. Entah itu 30 pips atau 50 pips. Pokoknya itu dilebihin aja, jangan pas-pasan. Kalau pas-pasan itu sebenarnya berbahaya. Karena rawan kegocek ya. Sekali lagi, itu rawan kegocek. Jadi, lebihin sedikit teman-teman. Entah beberapa pips gitu. Nggak masalah, SL-nya agak sedikit lebih besar ya. Asal itu masih sesuai dengan money management teman-teman ya, atau resiko per trading yang teman-teman gunakan. Selagi itu masih sesuai, bisa. Tapi kalau tidak, jangan masuk ya. Contoh seperti ini, ya kan? Ketika kita meletakkan di atas dari bodinya sendiri atau di atas dari resistennya itu sedikit, kita bisa menghindari yang namanya gocekan tadi, ya, ya kan? Kalau kita pasang pas-pasan deh, contoh di wignya, kena ya kan? Tapi coba kita lebihkan sedikit seperti tadi. Nah, kita TP. Memang kalau kita pasang di wig ya, itu hanya 60 atau 70 pips. Tapi kalau kita lebihin jadi sekitar 110 pips. Tapi apa? TP kita bisa 280 pips. Memang SL-nya jadi sedikit lebih lebar, tapi itu tidak masalah teman-teman ya. Begitu cara menghindari gocekannya itu. Oke, kita lanjut. Peran trader besar, peran trader besar ya. Trader besar atau institusi tidak bisa entry sembarangan. Mereka butuh banyak lawan transaksi, teman-teman. Kalau mereka ingin buy, ya, mereka butuh banyak seller. Di mana seller itu? Ya kan? Itu jadi pertanyaan lagi. Salah satunya adalah stop loss dari trader yang sell tadi atau seller tadi. Jadi yang sering terjadi itu adalah harga didorong ke area stop loss dulu, ya kan? Ordernya tereksekusi nih. Terus likuiditas sudah terkumpul, baru harga bergerak ke arah utama. Inilah yang sering kita lihat sebagai stop loss kena dulu, terus harga langsung berbalik sesuai dengan analisa atau arah utamanya. Nah, itu dia. Seperti yang saya jelaskan di chart tadi. Jadi, kita menghindarinya itu dilebihin, jangan pas-pasan ya teman-teman. Agar SL kita atau stop loss kita itu tidak terjilat. Nah, itu dia. Selanjutnya, kenapa trader retail selalu kena? Masalahnya bukan karena teman-teman sial ya. Masalahnya karena teman-teman berada di tempat yang sama dengan mayoritas orang. Trader retail itu cenderung entry di area yang obvious ya, atau yang udah banyak dilihat orang juga ya, atau area common begitu. Pasang stop loss di tempat umum seperti di area body atau pas-pas di ujung wignya, ya kan? Orang kan kebanyakan naruhnya di situ untuk berharap SL-nya itu kecil ya. Memang bisa kecil tapi kan rawan. Akibatnya apa? Mereka selalu jadi bagian dari target market. Bukan karena mereka salah total, tapi karena mereka terlalu mudah ditebak. Jadi, untuk menghindarinya kita bisa melebihkan sedikit ya teman-teman. Jangan pas-pasan dari body atau pas-pasan dari wick candle-nya itu atau ekor candle-nya. Nggak masalah dilebarin sedikit ya. Asal itu tidak lebih dari resiko yang teman-teman gunakan ya. Ingat, itu dia kuncinya. Jangan lebih dari resiko yang teman-teman gunakan. Kalau lebih skip aja. Jangan dipaksain masuk ya. Selanjutnya cara menghindari nih. Kalau teman-teman tidak mau terus-terusan kena stop loss, teman-teman harus mulai berpikir berbeda. Jangan sama ya. Jangan tanya di mana saya harus pasang stop loss. Tapi tanya di mana mayoritas orang akan pasang stop loss dan hindari area tersebut. Atau lebih baik lagi nih, teman-teman tunggu sampai likuiditasnya itu diambil, baru cari entry. Trader yang lebih berpengalaman tidak masuk duluan, teman-teman. Mereka nunggu jebakannya itu terjadi ya. Atau menunggu badai baru masuk gitu, menunggu badainya reda ya. Kayak tadi tuh, ya kan? Biar aja dulu harganya naik ke atas,
Ya. Ketika udah masuk lagi ke area, dia ngebuat konfirmasi baru entry. Nah, itu bisa lebih kecil lagi tuh stop loss yang teman-teman gunakan. Jadi nggak besar-besar banget begitu. Dan untuk penutup, mulai sekarang nih, kalau stop loss teman-teman kena, jangan langsung menyalahkan market ya. Coba lihat ulang chartnya tadi, analisa ulang. Mungkin teman-teman masuk di area yang sering dimasukin orang. Ingat teman-teman, stop loss bukan musuh, tapi tempat berkumpulnya peluang ya. Kalau teman-teman bisa memahami di mana likuiditas berada, teman-teman tidak akan lagi tuh merasa market itu seperti menyerang teman-teman. Tapi teman-teman akan lebih bisa menghindari hal tersebut. Nah, sekarang nih saya tanya nih sama teman-teman, seberapa sering teman-teman mengalami hal tersebut? Stop loss kena dulu baru harga naik nih, ya kan? Berapa sering sih ya? Untuk itu teman-teman bisa chat di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng, oke? Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Dan untuk teman-teman yang sedang mencari atau pengen join komunitas, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman akan dapatin berbagai macam akses informasi dan juga market outlook yang tentu saja akan kita perbaiki setiap harinya. Dan teman-teman bisa gunakan itu untuk acuan teman-teman dalam trading. Oke? Sampai jumpa di next video berikutnya dan bye-bye.